ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati jajaran komisaris Bank Kalsel, jajaran direksi Bank Kalimantan Selatan, kepala-kepala divisi Bank Kalsel, karyawan dan ibu bapak sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, di mana pada kesempatan siang hari ini Allah masih berikan kesehatan dan keafiatan pula dengan kita semua, sehingga dengan apa yang diberikan Allah itu kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadikannya sebagai bekal kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, tidak hanya keberuntungan hidup di dunia, tapi juga nanti kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga kepada para sahabat, kerabat dan pengikut jejak langkah beliau dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian ba'da zuhur pada kesempatan hari ini, di hari yang ke-24 Ramadan 1445 Hijriah, kembali bersama ulun untuk sedikit sharing bersama pian-pian semuanya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sya'ban. Sya'ban bukan nama bulan itu ya, tapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban ini Bapak Ibu sekalian adalah salah satu sahabat yang dibaiat langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah dibaiat masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selama hidup beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, di situ juga beliau ada ketika melaksanakan sholat. Dan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, Sya'ban ini pasti datangnya itu untuk melaksanakan sholat berjamaah itu lebih dahulu daripada sahabat-sahabat yang lain, lebih dahulu dari sahabat-sahabat yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat berjamaah,
biasanya beliau langsung membalikkan badannya. Jadi dari menghadap kiblat kemudian selesai salam, maka beliau akan menghadapkan badannya ke arah sahabat-sahabatnya. Dan hebatnya ingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekalian, beliau ingat dengan sahabat-sahabat beliau yang mengumpati sholat berjamaah bersama beliau. Sehingga kalau ada di antara sahabatnya itu yang tidak ikut sholat berjamaah, maka Rasul akan cari. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihannya sahabat Sa'ban ini adalah beliau datang lebih awal dahulu untuk menanti berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu duduknya di jamaahnya itu adalah jamaah paling kiri dari Masjid Nabawi ketika itu. Jadi ketika masuk masjid maka duduknya paling sudut sebelah kiri, sehingga Rasul akan sangat paham bahwa yang duduk paling pojok itu adalah sahabat beliau yang bernama Sya'ban radhiyallahu an. Bapak Ibu sekalian yang Allah hormati, berjalan waktu, kemudian satu hari Sya'ban ini ternyata hari itu tidak kelihatan di masjid. Subuh hari, salat subuh akan dimulai, azan sudah dikumandangkan, kemudian salat sunnah subuh sudah dilaksanakan, kemudian iqamah hampir saja dikumandangkan. Tapi Rasulullah SAW menengok ke arah tempat duduknya sahabat yang paling pojok tadi. Beliau tidak melihat nih ada sahabat Sa'ban, maka sambil itu sampai salat waktu itu diperlambat sampai menunggu datangnya sahabat Sa'ban. Ternyata Bapak Ibu sekalian hampir habis waktu subuh, itu diperlambat tuh waktu subuh karena menanti ada sahabat Rasul yang terlambat. Maka karena tidak ada kelihatan juga orangnya, maka kemudian salat subuh pun dimulai. Salat subuh dimulai tanpa kehadiran Sya'ban di hari itu. Selesai sholat Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW seperti biasa membalikan badannya mengarahkan kepada para sahabatnya, kemudian bertanya, wahai sahabat-sahabatku semua, adakah di antara kalian yang tahu kemana sahabat kita Sya'ban? Sahabat kemudian saling bertanya kiri kanan, ternyata di antara sahabat-sahabat ini kadang-kadang yang tahu kemana Sya'ban. Kemudian adakah yang tahu kenapa alasan Sa'ban nih hari ini tidak mengikuti sholat berjamaah? Ternyata karena ada kabarnya, maka kemudian sahabat yang lain pun menyampaikan tidak ada yang tahu ya Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, adakah yang tahu kata Rasul di mana rumah sahabat Sa'ban? Ternyata Bapak Ibu sekalian, di antara sahabat-sahabat Sa'ban ini, sahabat Rasulullah, tidak ada yang tahu di mana rumahnya sahabat Sa'ban. Tidak ada yang tahu. Maka Bapak Ibu sekalian, oke, kalau begitu ujar Rasulullah SAW, setelah selesai kita nanti berjamaah ini, maka silahkan kalian menyebar cari informasi di mana rumah Sya'ban. Kemudian kalau ketemu rumah Sya'ban, tanya kenapa dia tidak mengumpati sholat subuh berjamaah hari ini. Apa alasannya dia tidak mengikuti sholat subuh berjamaah di pagi subuh ini. Menyebarlah kemudian Bapak Ibu sekalian yang hormati, sahabat-sahabat Sa'ban, sahabat Rasulullah SAW mencari rumahnya Sya'ban. Dicari kiri kanan jauh, ternyata Bapak Ibu sekalian di antara sahabat ada yang menemukan di mana rumah sahabat Sa'ban ini. Ternyata rumahnya jauh sekali dari Masjid Nabawi. Dalam kitab dijelaskan kurang lebih 7 kilo. 7 kilo itu dari sini kira-kira kemana? Kapal 7 ya? Kilometer 7 di sini kan kilometer 1 ya, hampir sini. Kurang lebih segitu. Dari kilometer 1 ke kilometer 7 itu setiap hari, setiap waktu tidak pernah terlepas dari berjamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada salah satu sahabat yang ketemu rumahnya Sa'ban, dan rumahnya sangat jauh dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jauh waktu itu hanya berjalan kaki. Tidak ada kendaraan, paling hebat kendaraannya adalah onta. Dan ketika itu ternyata Sa'ban tidak pernah menggunakan binatang ternak ini untuk menuju masjid, hanya menggunakan jalan kaki saja. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah Sa'ban sudah ketemu ya Rasulullah. Kemudian ditanya,
Tanyakan ujar Rasulullah, kenapa Sa'ban hari ini kada umpat sembahyang berjamaah, tidak ikut sholat berjamaah. Sahabat Sa'ban kemudian datang kembali ke rumah Sa'ban dan menemukan ternyata Bapak Ibu sekalian di rumah Sa'ban hari itu subuh itu mengalami duka cita. Ternyata banyak orang kumpul di rumahnya Sa'ban. Kemudian sahabat Sa'ban ini bertanya, siapa yang meninggal dunia? Ujar sahabat ini, ujar orang rumah, ada di antara keluarganya yang meninggal. Ditanya siapa yang meninggal, anaknya kah, istrinya kah, atau siapa? Ternyata Bapak Ibu sekalian yang hormati, sahabat Sa'ban tidak ikut sholat berjamaah di pagi itu adalah karena dia sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya dia tidak mengikuti sholat berjamaah adalah hanya karena maut sudah memisahkan dirinya dengan jasadnya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikabarkan kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat Sa'ban tidak ikut sholat berjamaah tidak ada alasan lain kecuali dia sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Rasul. Kalau begitu urus semua jenazahnya, ujar Rasul. Kemudian para sahabat bersama-sama ke rumahnya Sa'ban, kemudian mengurus jenazahnya. Dimandikan, digabankan, kemudian hendak siap untuk dilaksanakan sholat fardu kifayah sahabat Sa'ban ketika itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah hendak melaksanakan sholat, datang seorang perempuan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, izin ya Rasul. Rasul kemudian bertanya, siapakah engkau wahai seorang perempuan? Ternyata Bapak Ibu sekalian, izin ya Rasul, ulun adalah bini atau istrinya sahabatmu Sa'ban yang sudah meninggal dunia ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Rasul. Kemudian sabar, kemudian kita doakan mudah Sa'ban ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istri Sa'ban ketika itu Bapak Ibu sekalian menangis. Ya Rasulullah, izin bertanya, apakah betul bahwa barang siapa yang di penghujung hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah? Siapa yang kawa di akhir kehidupannya, di penutup kalamnya, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Oh ya Rasul, sadaqti. Benar. Sesiapa saja di antara umatku yang di akhir kehidupannya bisa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Semakin kencang nih tangisan bininya Sa'ban. Ya Rasulullah, kenapa ujar Rasul? Izin ya Rasulullah, sahabatmu ini ya Rasul, Sa'ban sahabatmu ini ya Rasul, dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung kehidupannya. Sahabatmu ini ya Rasul, dia mengikuti apa yang kamu perintahkan, dia salat berjamaah bersamamu ya Rasul, tapi dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul kemudian tersenyum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bininya Sa'ban melihat Rasulullah tersenyum, kayak model diolok-olok kayak itulah, tapi tidak berani mengutarakan rasa kada nyaman itu. Kemudian ujar Rasul, apa yang diucapkan suamimu pada saat hendak meninggal dunia? Apa yang diucapkan oleh suamimu ketika hendak meninggal dunia? Ya Rasul, suamiku ketika hendak meninggal dunia jangan mengucap kalimat la ilaha illallah, justru yang keluar dari mulutnya ketika itu adalah 3 kata penyesalan. 3 kata penyesalan. Apa ujar Rasul yang diucapkannya? Ujar suami ulun ya Rasul, pertama kalimat yang muncul di mulutnya, kenapa kada semuanya? Satu. Yang kedua, kenapa kada yang hanyar? Kenapa kada yang baru? Dan yang ketiga, kenapa kada lebih jauh? Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, alhamdulillah. Bini Sa'ban semakin penasaran, kenapa ya Rasul?
justru kalimat alhamdulillah yang muncul di mulut sampeyan, padahal suami ulun ketika meninggal dunia sahabat pian ya Rasul, ini kada kau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul menjelaskan bahwa wahai istri Sa'ban, suamimu Sa'ban, ketika tadi di dalam sakaratul maut Allah sudah bukakan hijab. Hijab itu dinding di mana dia akan ditempatkan setelah dia meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang pas hendak sakaratul maut atau sedang menghadapi proses sakaratul maut, Allah akan bukakan hijab dinding di mana dia akan ditempatkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mungkin barangkali kita pernah saksikan bagaimana seseorang proses meninggal dunia, ada yang sepertinya tersenyum. Tersenyum itu bukan berarti tertawa itu ya, terbahak-bahak misalnya ada. Tapi tersenyum seakan-akan bahagia ketika melihat sesuatu. Karena dia sudah dihamparkan satu hamparan di mana dia nanti akan bisa berjalan di tempat itu, di suasana yang teduh. Kemudian ada macam-macam keindahan yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses itu. Sebaliknya juga Bapak Ibu sekalian, pernah juga barangkali kita melihat orang yang seperti saat sakaratul maut itu, pada saatnya dia seperti ketakutan, matanya terbelalak. Kemudian ada orang yang seperti kehausan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu dia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala suasana yang luar biasa, menakutkan sekali ketika dia nanti sesudah melepaskan rohnya dari jasadnya. Sahabat Bapak Ibu sekalian yang Allah hormati juga mendapati hal yang sama. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata Sa'ban kemudian mengucapkan dua kalimat tadi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Sa'ban dia mengucapkan kalimat penyesalan. Ya Allah, kenapa kada sebijian? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sa'ban ini ditampakkan dulu ketika ternyata Bapak Ibu sekalian Sa'ban ini Bapak Ibu sekalian bukan orang kaya. Orang yang sederhana, tapi kemudian rasa empati dan simpatinya terhadap orang lain itu luar biasa. Satu hari ternyata Bapak Ibu sekalian Sa'ban ini berjalan-jalan dari rumahnya menuju masjid untuk mengikuti sholat berjamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian di tengah jalan Sa'ban ini mendengar rintihan orang yang kelaparan. Kemudian Sa'ban mendengar itu timbul rasa empatinya. Dia merasakan betapa luar biasanya bunyi orang yang bersuara kelaparan itu masuk ke dalam hatinya Bapak Ibu sekalian. Sa'ban ternyata Bapak Ibu sekalian ketika itu bawa sebiji roti. Yang sebiji roti itu Bapak Ibu sekalian disediakan bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya dan anak serta istrinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian timbul rasa empati tadi, didatanginya sumber suara tadi, dia nemukan seorang yang sedang meminta-minta dan kondisinya kelaparan. Akhirnya ujar Sa'ban, wahai Tuan, ampun maaf, kita hanya punya ini tapi ini juga kami persiapkan untuk keluarga di rumah, untuk anak dan bini. Izin, inilah kita tatak dua, kita potong jadi dua, pian sebahagian, ulut sebagian dan keluarga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, si fakir ini ternyata adalah orang yang diutus oleh Allah menguji keimanannya Sa'ban. Bagaimana rasa empati mau berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian, orang yang diberi ini kemudian berdoa, ya Allah, ternyata ada orang yang mau berbagi. Tunjukkan ya Allah nanti bagian yang dia berikan kepadaku ini hamparan terbaik pada saat dia sakaratul maut. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat Sa'ban mengalami sakaratul maut, dia melihat betapa luar biasanya balasan hanya sebagian potongan roti yang dia berikan itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang luar biasa, sehingga yang muncul di ucapannya adalah kalimat penyesalan. Kenapa kada sebijian aja semalam? Kenapa kada sebijian aja? Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
itu ganjaran sepotong roti yang dihadiahkan, yang disedekahkan Sa'ban ketika dia berada dalam proses perjalanan pulangnya, dan itu tidak dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan itu tidak diberikan di bulan Ramadan. Apatah lagi Bapak Ibu sekalian kalau itu diberikan di bulan Ramadan. Satu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ujar Rasulullah SAW, Sa'ban sahabatmu, sahabatku, suamimu, nih wahai istrinya Sa'ban, sedang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hijab kedua. Dulu dia sedang pergi dari rumahnya menuju masjid di musim dingin. Kebiasaan di Madinah Bapak Ibu sekalian, musim dinginnya itu dasar dingin bujuran. Jadi saat ini dinginnya itu sudah hampir 3 derajat di sekarang ya, dingin sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, biasanya orang Arab, orang Madinah itu menyiapkan bahan pakaian itu kalau menuju musim dingin, maka biasanya membeli pakaian baru sebagai pelapis pakaian yang sudah lama. Bapak Ibu sekalian, suatu malam, suatu subuh, sahabat kemudian berjalan dari rumahnya menuju masjid. Kemudian di perjalanan Bapak sekalian, Allah kemudian utus lagi nih malaikatnya untuk nguji keimanannya dan kepercayaannya terhadap sedekah yang diberikan kepada orang lain. Maka Bapak sekalian, Sa'ban dari rumah sudah menyiapkan baju yang biasa dipakainya, kemudian dia lapisi dengan baju yang disediakannya untuk untuk pelapis dingin tadi Bapak sekalian. Di tengah perjalanan kemudian Sa'ban mendengar rintihan kedinginan seseorang. Kembali Bapak Ibu sekalian, muncul nih rasa empatinya Sa'ban ketika itu, maka didatanginya sumber suara itu, kemudian dia ucapkan, wahai saudaraku, mohon maaf ini ada baju, tapi mohon maaf aku berikan baju yang di dalam, baju yang biasa aku pakai. Ini akan melapisi kedinginan, mengurangi rasa dingin kamu. Mohon maaf aku pakai yang di luar. Nang hanyar menukar maksudnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi ini kemudian berdoa juga kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah ternyata masih ada orang yang mau berbagi. Meskipun bajunya baju yang terdahulu taburuk pada yang dipakainya, ya Allah, nanti pada saat dia sakaratul maut tunjukkan balasan ini yang terbaik untuknya, ya Allah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat sakaratul maut Bapak Ibu sekalian, Sa'ban melihat hamparan yang luar biasa balasan terhadap kebaikan berupa baju yang buruk aja yang diberikan kepada orang lain, ternyata balasannya luar biasa. Maka muncul dalam lidahnya Sa'ban, kenapa kada nang hanyar aja sama nang kubariakan, kenapa kada yang baru. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak diberikan oleh Sa'ban pada saat bulan Ramadan. Tidak diberikan oleh Sa'ban pada bulan Ramadan. Apatah lagi balasannya kalau diberikan di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ini terkait dengan sedekah. Bahwa kemuliaan bersedekah nanti akan menjadi pembuka hijab kita, sehingga ketika kita berada dalam alam sakaratul maut, pada proses sakaratul maut kita akan dibukakan Allah tentang kebaikan-kebaikan, terutama sedekah yang kita berikan. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan sedekah. Nih di bulan Ramadan, mumpung di penghujung seperti ini, kalau misalnya ada kelebihan sedikit, janganlah berikan dengan orang. Nanti kita berharap kebaikan yang kita berikan itu nanti akan Allah tunjukkan dengan kita pada saat kita menghadapi suasana yang luar biasa dahsyatnya, tapi kita merasa kegembiraan karena ada Allah bayangkan, ini loh yang akan engkau dapatkan dari sedekah yang engkau berikan. Ada kaum masjid, ada kaum langgar, ada guru ngaji. Senangkan mereka Bapak Ibu sekalian, senangkan mereka. Jangan kada usah terlalu banyak. Kalau banyak mantu lebih bagus. Kada usah terlalu banyak, tapi kemudian berikan mereka sehingga doa-doa mereka itu bisa jadi nanti menjadi penebur kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kenapa Sa'ban berucap kalimat kenapa kada jauh lagi? Kenapa kada lebih jauh lagi? Ternyata Bapak Ibu sekalian,
rumah Sya'ban tadi itu berapa tadi? 7 kilo, kurang lebih 7 kilo. Dari Pal 1 di sekitar kita ini sampai ke Pal 7 situ, setiap saat, setiap waktu sholat berjamaah dia datang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah gambarkan, wahai Sya'ban, satu langkah kaki kananmu menuju rumahku, maka aku angkat kebaikan dan kuberikan balasannya untukmu, dan satu langkah kaki kiri aku hapuskan semua kesalahanmu. Maka ketika Sya'ban menuju Allah, ketika sakaratul maut, Allah tunjukkan Sya'ban tidak punya dosa lagi. Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, ketika itu muncul di hadapan Sya'ban, di mulutnya Sya'ban kalimat, ya Allah, kenapa kada lebih jauh lagi, kenapa kada lebih jauh lagi rumahnya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran penyesalan bagi orang yang alang-alang dalam bersedekah di 1, 2 tadi. Yang ketiga adalah penyesalan berisi rumah parak lawan jauh lawan masjid, tapi kemudian diberikan bayangan oleh Allah mestinya rumah lebih jauh. Kita kira-kira adalah segitu rumah kita dengan masjid? Adakah segitu rumah kita dengan musola? Ibu bapak sekalian, kalau kawat menggunakan batis kanan untuk melangkah, maka diangkat derajat kita, dan ketika kawat diangkat melangkahkan kaki kiri, maka dihapuskan dosa kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang menghormati, mudah-mudahan kita semua kau memanfaatkan fasilitas kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti mempermudah kita pada proses di mana kita berhadapan dengan suasana yang sangat genting. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang sedekah. Kemudian yang kedua, dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian memang disuruh tidak hanya sedekah, melakukan hal-hal yang lain dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada juga suruhan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bapak Ibu sekalian bagaimana jika dalam kehidupan kita ini pernah terlakukan yang menyebabkan muncul aib di dalam diri kita? Mohon maaf, misal Bapak Ibu sekalian, dalam keseharian kita pernah tertinggalkan sholat, bukan meninggalkan ya Bapak Ibu sekalian, bukan meninggalkan, tertinggalkan. Kalau tertinggalkan berarti kan kada sengaja. Kalau meninggalkan Bapak Ibu sekalian, itu hukumnya sengaja. Nauzubillahi min dzalik. Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara zihara ujar Rasul. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka nampak ciri-ciri kekafiran pada dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika memang pada satu saat kita tertinggalkan sholat sebagai kewajiban, berarti itu aib untuk diri kita. Bapak Ibu sekalian, itu aib untuk diri kita. Kalau ada aib itu Bapak Ibu sekalian, maka berusaha untuk menutupinya dengan mengerjakannya. Jangan tampakkan Bapak Ibu sekalian aib ini kepada orang lain. Maaf ulun kalau biasanya nyampaikan, kalau ada orang azan, maka sekawa-kawanya datangi azan itu untuk memenuhi sholat berjamaah. Sekawa-kawanya. Mun kada kawa juga Bapak sekalian, sekawa-kawanya kerjakan sholat itu pada saat dipanggil azan itu. Karena ketika kita meninggalkan panggilan itu adalah aib kita Ibu sekalian. Jangan nampakkan Bapak Ibu sekalian aib kita nih, azan sudah dikumandangkan, tapi kemudian masih aja kita bepandiran. Di kampung-kampung azan masih aja sudah dikumandangkan, masih aja duduk-duduk di atas jembatan. Azan sudah dikumandangkan, masih aja ngobrol ngalur ngidul kasana kemari. Berarti kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya aib, dan aib itu kita pertontonkan. Kita sudah punya aib, dan aib itu kita pertontonkan, berarti kita sudah mempunyai dua kesalahan. Nauzubillahi min dzalik. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aib kita itu kisahkan aja dengan Allah. Minta ampunlah dengan Allah, jangan dipertontonkan dengan manusia. Karena mempertontonkan aib dengan manusia bisa menambah laknatnya Allah. Na'udzubillah. Begitu juga dengan puasa Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan puasa.
Mungkin di antara keluarga kah, kawan kah, atau siapakah di luar sana ada yang kada puasa, ada yang kada puasa. Ini ulun sampaikan karena viral ya, mungkin sudah melihat pian-pian ada masjid besar di wadah kita di Banjarmasin nih, kemudian menyediakan warung apa itu kedai Ramadan ya di muka masjidnya. Tapi buka kedai Ramadannya itu banyak di jam segini udah buka nih, udah buka jam segini nih. Kemudian disediakan air es apa itu sirup, orang boleh menukar itu, ada pintol, cucuk mencucuk tinggal makan aja. Yang terjadi sekalian di jam 1 jam 2 seperti ini orang ramai benar sudah mencucuk pintol, kemudian makan di tengah orang banyak, sudah kada puasa. Kemudian yang kada puasa itu mempertontonkan itu. Kalau itu yang terjadi Bapak sekalian tuh dosanya tuh berlipat ganda. Ado afam muda afah tuh dosanya. Ya. Kalau kada puasa itu tanggung jawabnya nanti adalah antara orang yang bersangkutan dengan Allah. Kada puasa sudah hendak makankah? Kada apa-apa makan sorangan situ jangan betampai. Betampai tahu lah artinya. Jangan diperlihatkan bahwa kita ini sedang melakukan dosa terhadap Allah. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Allah itu akan nutup aib seorang manusia kalau dia nutup aibnya sendiri. Dan Allah akan buka aib seseorang jika ia buka aibnya dengan manusia lainnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Bapak Ibu sekalian, sahabat Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi, yang kemudian beliau berpesan dalam sebuah asar, beliau menyampaikan, ujar Sidin, jaga aibmu, adukan aibmu hanya untuk dirimu dan Allah. Karena kalau itu yang dilakukan Bapak Ibu sekalian, maka aib itu tidak akan bertambah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertakun kalau bersedekah kemudian kita expose Pak. Kalau bersedekah kemudian kita perlihatkan Pak untuk orang lain, apakah itu menjadi aib Bapak Ibu sekalian? Kalau tujuannya untuk memotivasi orang lain Bapak Ibu sekalian, memotivasi orang lain, ngajak orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, maka itu tidak mengapa. Tapi kemudian kalau justru tujuannya agar orang lain tahu, nah supaya tahu aja nah buat nyawa, undah hari ini nyumbang, berarti itu ada ria unsur di dalamnya. Kalau ada unsur ria, maka sedekah itu tidak akan bermakna. Tapi sekali lagi Bu sekalian, yang namanya niat kan di dalam hati. Tidak ada yang tahu tentang niat. Maka bagi kita yang melihat kawan misalnya sedang melakukan memberikan takjil kah di pinggir jalan, atau memberikan apakah berbuat untuk orang berbuka puasa kemudian ngupload itu di media sosial, kita sangka baik aja. Kita sangka baik aja. Oh, barangkali Sidin hendak ngajak kita untuk melakukan hal yang sama. Untuk melakukan hal yang sama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tuh dengan macam-macam ketika kita nyumbang di masjid, apa boleh diumumkan sumbangan kita. Enggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, nyumbang itu boleh disebutkan sekali lagi dengan niatnya supaya orang lain yang belum melakukan hal yang sama bisa juga melakukan apa yang kita lakukan. Kalau itu terjadi Bapak Ibu sekalian, kita nyumbang kemudian karena kita ngajak orang lain dengan cara seperti tadi, maka orang lain nyumbang, maka kita mendapatkan pahala 2 kali. Kita sudah nyumbang, kemudian kita orang lain ngajak tadi, kita ngajak orang, kemudian orang lain mau, maka Bapak Ibu sekalian, kita akan dapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya, menuntun kita berataan untuk kawa istiqamah dalam kebaikan, kawa menisi kehidupan di Ramadan yang hampir melalui kita. Tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan masih sempat kita mengisinya dengan macam-macam ibadah, ngaji Al-Qur'an. Bagi yang belum selesai 1 khatam, selesaikan minimal 1 khatam. Minimal 1 khatam dalam 1 bulan. Kalau lebih bagus. Sedekah kalau kawa diistiqomahkan kadang-kadang banyak sedikit, sehingga kemudian apalagi di 10 Ramadan ini Bapak sekalian mengisi menanti kedatangan Lailatul Qadar dengan bermalam-malam i'tikaf di masjid, mungkin kada kawa, karena yang sunnahnya kan i'tikaf tuh semalaman dari 21 sampai akhir, itu sunnahnya i'tikaf. Tapi bisa diantara kita kada kawa, termasuk ulun pribadi belum kawa i'tikaf yang semalaman itu.
Caranya ternyata Bapak sekalian kita kau mendawamkan atau mengistiqomahkan apa nang kau kita lakukan. Dari tanggal 21 Ramadan tadi, kalau kita kau sembahyang 8 rakaat kah, 20 rakaat kah, jangan tinggalkan itu pada saat tarawih. Kemudian kita kau sholat sunnah 2 rakaat, apa sholat sunnahnya besok banyak kerjakan sampai terakhir. Bersedekah kau 10.000, 5.000, 1.000, terus tiap hari sampai terakhir. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di antara tanggal itu yang kita yakin kita tidak tahu hari mana di antara 21 sampai 30 itu yang Allah kasih nama Lailatul Qadar itu kada ada yang tahu. Kalaupun ada yang tahu, mestinya jangan memberitahu, mestinya Bu sekalian. Karena wadah kita kan terbiasa setiap tahun di mana-manakah ada nang kedatangan Lailatul Qadar, di mana-manakah. Wallahu alam, itu bujurkah atau kada, wallahu alam. Kita udah dawamkan aja Bu sekalian yang tadi sedikit, tapi dawam. Siapa tahu di antara 21 sampai terakhir nanti ada di antaranya yang masuk Lailatul Qadar. Kita nyumbang 1.000 karena diganda dengan 1.000 kali lipat berarti sama dengan nyumbang 1 juta. Kita nyumbang, kita mengerjakan sholat 2 rakaat tapi dawam di antara 21 sampai terakhir itu ada Lailatul Qadar, ternyata berarti kita telah melaksanakan 2.000 rakaat. Kita melakukan mengaji Al-Quran sehari selembar. Dawamkan itu, siapa tahu Bapak sekalian di antara 21 sampai terakhir itu ada Lailatul Qadar. Ternyata kalau kita selembar berarti kita sama dengan 1.000 lembar Al-Quran. Dawam. Bagi kita nang kada tapi kau banyak beribadah di malam terakhir ini, maka pendawaman ibadah sedikit itu insya Allah menjadi bagian cara kita juga menanti Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian yang menghormati, ini yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian ulun selama 4 kali Pak dalam kegiatan kita di bulan Ramadan ini ada hal yang kurang berkenan dan kurang pas pada saat ulun sampaikan. Mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzini ya sayyidul rasulillahi wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina al-karim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ja'alna hadza jam'an maghfura wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wa lahmal mursalin wa lahmal malaikatil muqarrabin 'alaina wa 'alaihim minal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta halal minta ridha barataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.